Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaih. Amma ba'du. Kembali dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia-Nya dan juga kemurahan-Nya, sehingga kita bisa berjumpa kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan mengupas tema mengenai budak angon atau Satrio Piningit, di mana di konten yang ini akan saya beri judul sosok-sosok yang menunggu kedatangan budak angon atau Satrio Piningit di sebelah timur. Dengan dimulainya konten ini, kita selain melangkah semakin dalam untuk mengenal dan menyibak misteri sosok budak angon atau Satrio Piningit, juga sekaligus saya mengajak sahabat tukang kebun dan kucing yang setia sekalian untuk perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit kita tempatkan, kita benahi sejarah-sejarah yang mungkin terluput, mungkin kurang sesuai dan tidak pada tempatnya, dan ada juga sejarah-sejarah yang dipelintir, sejarah-sejarah yang dibolak-balik. Kita luruskan semuanya, kita tempatkan sesuai pada tempatnya, dan kita beri ruang dan juga wadah sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai kita melebihkan dan jangan sampai juga kita mengurangkan. Mudah-mudahan sahabat sekalian bersiap untuk menerima banyak kenyataan, banyak hal-hal baru yang mungkin akan mengejutkan, mengecewakan, bahkan bisa jadi menyakitkan hati. Mari kita tanggung semuanya itu bersama. Kita panggul semuanya itu bersama, dan kita jangan sampai patah hati, jangan sampai patah arang untuk meluruskan segala sesuatu yang bengkok, untuk memenuhi yang masih kurang, dan untuk mengurangi yang berlebihan. Sahabat, ada di antara sahabat yang mungkin merasa miris hati atau khawatir berhubungan dengan keselamatan sosok budak angon atau Satrio Piningit apabila saya blak-blakan atau membuka secara lebih luas lagi tentang sosok beliau ini. Sahabat, jangan khawatir, jangan takut, sebab pada dasarnya justru sosok budak angon atau Satrio Piningit ini selalu di dalam mara bahaya. Jadi bukanlah hal yang baru ketika beliau terancam, terintimidasi, selalu teraniaya. Itu bukan hal yang baru. Jadi ketika ada pihak-pihak yang mungkin mencarinya, bahkan berupaya untuk menghilangkan nyawanya, jangan khawatir. Beliau sudah otomatis ada yang menjaga, dan penjagaannya insya Allah sangat-sangat berlapis, tidak akan mungkin tertembus oleh siapapun, baik dari golongan yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Kalaupun beliau tergores, kalaupun beliau terluka, terkilir, itu hal yang wajar karena beliau adalah manusia biasa. Akan tetapi apabila beliau sampai meninggal dunia atau sampai tewas atau sampai gugur sebelum beliau tuntas menjalankan kewajiban dan tugasnya, itu hal yang sangat tidak mungkin. Sahabat, saya beritahukan, jangankan orang-orang yang di luar sana, bahkan di dalam keluarganya sendiri pun
banyak juga yang memusuhinya, dan ada juga bahkan saudara kandungnya yang sangat berniat untuk menghilangkan nyawanya. Jadi sahabat, jangan khawatir akan keselamatannya. Bahkan beliau, Prabu Jayabaya, itu memberikan gambaran bahwasanya beliau ini sosok Budak Angon atau Satrio Piningit selalu di dalam mara bahaya, dan itu adalah minangka wujud tapa beratane. Artinya sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini tidak akan lepas dari yang namanya mara bahaya, dan justru di dalam mara bahaya itulah beliau bertapa, melakukan tapa beratanya, seakan-akan mara bahaya itu adalah wujud atau perwujudan dari salah satu tempat beliau bertapa. Sama halnya dengan Gatot Kaca ketika ditempa untuk menjadi sosok yang luar biasa hebat. Bukankah beliau, sosok Gatot Kaca itu juga justru direndam di dalam kawah Candra di Muka? Bukankah demikian? Apatah lagi seorang sosok Budak Angon atau Satrio Piningit yang kelak akan menjadi sosok Ratu Adil yang menguasai seluruh dunia, yang terkenal di seluruh dunia, yang bau wanginya itu menguar kemana-mana. Ditambah lagi yang memiliki hadiah 1 juta Gatot Kaca. Apakah tidak mungkin bahwa cobaan yang beliau lalui, tempat pertapaan yang beliau tempati jauh-jauh lebih hebat daripada Candra di Muka? Pastinya seperti itu. Jadi jangan sampai ada sahabat yang ketika menonton atau menyimak konten saya ini merasa ketar-ketir hatinya karena seakan-akan saya membuka rahasia. Iya, bukan seakan-akan lagi, saya memang sedang membuka rahasia sahabat, tapi di sini ada tapinya ya. Tetap saya berada di koridor saya dan saya tahu mana yang harus dibuka dan mana yang harus ditutupi. Bukan berarti harus ditutupi itu selamanya ditutupi ya, sebab pada saatnya tetap akan dibuka juga, tetapi itu yang membukanya adalah hak langsung dari beliau ketika beliau sudah diangkat sebagai seorang sosok Ratu Adil. Nah, kembali ke tema yang tadi saya ingin kembali ke topik yang tadi saya ingin bicarakan mengenai sosok-sosok yang menunggu kedatangan Budak Angon atau Satrio Piningit di sebelah timur. Seperti yang sebelumnya telah saya sampaikan bahwa ketika sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini telah hanyut oleh perahu yang ditumpanginya ke arah timur, pastilah sudah ada sosok-sosok di sana yang telah bersiap menyambutnya. Sebab bagaimanapun perahu hanyut itu bukanlah kehendaknya dia, melainkan itu sudah menjadi takdir dan kehendak Allah. Dalam artian bagaimanapun sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini pasti ketika beliau naik ke atas perahu, artinya beliau tahu bagaimana caranya mengemudikan perahu dan beliau paham betul yang namanya navigasi ke lautan. Akan tetapi sekuasa-kuasanya manusia, sehebat-hebatnya manusia menguasai suatu bidang keilmuan, tetap Allah juga lah yang menentukan. Maka dari itu, atas kehendak Allah, perahu yang ditumpanginya itu kemudian hanyut ke sebelah timur, dikarenakan memang sudah ada sosok-sosok di sebelah timur yang akan menggemblengnya, yang akan membimbingnya, yang akan memomongnya dan memberitahukan kepadanya tentang banyak hal, membimbingnya, memberitahunya, mengajarkannya tentang segala sesuatu yang memang itu adalah menjadi hak dan juga menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh beliau, sosok Budak Angon atau Satrio Piningit. Dan kedua sosok tersebut adalah maksud saya sosok-sosok tersebut ada dua sosok. Yang pertama dari alam nyata dan yang kedua dari alam gaib. Yaitu yang pertama dari alam nyata beliau Sunan Kalijaga, dan yang dari alam gaib adalah beliau Sabdo Palon dan juga Noyo Genggong, terutama adalah Sabdo Palon. Kedua sosok ini merupakan sosok yang mendapatkan mandat dari beliau Prabu Jayabaya
dan juga dari beliau Prabu Brawijaya Pamungkas. Yang menerima mandat dari Prabu Jayabaya adalah sosok beliau Sabdo Palon dan Noyo Genggong, sedangkan yang menerima mandat dari beliau Prabu Brawijaya Pamungkas adalah Sunan Kalijaga. Demikian dulu sahabat pengantar kita untuk mengupas lebih jauh mengenai sosok Budak Angon atau Satrio Piningit dan mulai membenahi sejarah-sejarah kita di masa lalu. Ini adalah pengantarnya. Dengan demikian insya Allah akan saya mulai dengan perlahan dari arah timur, apa yang terjadi di arah timur, untuk kemudian kita mengikuti arah perlintasan matahari sedikit demi sedikit ke barat. Sampai akhirnya nanti insya Allah jika Allah menghendaki, saya akan sampaikan tentang siapa yang akan menjemput dan menemukan sosok Budak Angon atau Satrio Piningit, sehingga terkuaklah tentang misteri Lebak Cawene dan juga pemuda berjanggut atau budak janggutan.